Bachelor Crew proudly present Pandora Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aloha, kamu yang lagi dengerin podcast kita. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Amin dong, amin. Nah, di edisi pertama Pandora ini, Nini dan Muti akan nemenin kamu para pendengar untuk beberapa menit ke depan. Iya, dan tema podcast kita hari ini adalah Before and During the Pandemic in Ramadan. Wah, jadi ini kita bakalan ngebahas tentang perbedaan sebelum dan saat pandemi di bulan Ramadan ya, Mut. Iya, betul banget, Kak. Tapi BTW sebelumnya mau nanya nih, Apa tuh? buat Muti dan pendengar-pendengar kita ya. Gimana nih puasanya? Semoga tetap lancar ya. Alhamdulillah sih, Kak, lancar. Alhamdulillah. Ya, walaupun COVID masih stay di bumi sih ya. Jadi kita harus tetap ekstra jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Iya, bener banget. Harus tetap patuhi 3M kalau mau keluar rumah. Iya dong. Nah, ngomongin tentang COVID yang masih langgang ini nih Muti. Muti sadar gak sih? Kita itu udah kedua kalinya loh rayain Ramadan di tengah pandemi. Emang ya, ini COVID masih betah aja ini di bumi. Bener, Kak, Kesel betah deh. banget. Nah, kalau semisal ditanya sadar apa enggak sadarnya, ya pastinya sadar sih, Kak. Iya. Dan rasanya tuh udah kangen banget sama masa-masa Ramadan pas COVID belum ada. Pastinya, aku juga sama kayak Muti sama pendengar lainnya. Rindu banget sama Ramadan dulu. Oke, BTW, kita ngomongin Ramadan yang dulu-dulu nih Mut. Mau tanya deh, apa sih yang biasanya Muti lakuin pas lagi bulan Ramadan sebelum pandemi ini nih Mut? Bisa kan sharing? Bisa lah. Oke. Sebelum pandemi ya, Kak. Ya biasalah seperti anak rumahan lainnya yang biasanya bukber sama keluarga, sahur sama keluarga juga. Terus kebanyakan ngabisin waktu di rumah bareng keluarga tuh. Family time ya? Iya, benar-benar. Terus nih ya, Kak, kalau semisal udah masuk waktu sholat, biasanya tuh aku dan yang lainnya itu sama-sama ke masjid, beramai-ramai ke masjid. Nah, kalau Kanini sendiri nih, sebelum pandemi, apa aja tuh kegiatan yang Kanini lakuin untuk nunggu waktu buka puasa? Apa ya? Kayaknya kurang lebih sih sebenarnya sama sih kayak Muti. Bukber kan, Kak? Iya, tapi mungkin ada hal yang aku selalu ingat setiap bulan Ramadan. Apa tuh, Kak? Contohnya tuh misalnya ya Mut, jam 5 sore. Aku itu sama bapak aku suka keluar cari takjil loh, naik motor gitu. Kena angin sepoi sore-sore. Betul, berasa Dilan Mile ya aku ya sama Keren, bapak aku. keren. Nah, karena tuh ya Mut, pas di jam segitu dan kebetulan lagi Ramadan, pasti deh di sepanjang jalan pas sore-sore udah penuh dong sama penjual-penjual takjil. Bener banget, Kak. Pastinya ada penjual gorengan, Iya. penjual kolak, Oh my god. penjual es teler, Ya ampun. penjual es campur. Udah Muti, udah aku nggak Pengen. sanggup. Udah Muti, cukup, aku tuh nggak sanggup ngiler akunya. Bahkan kayaknya bukan cuma aku deh Mut yang bakalan ngiler. Bukan bakalan sih, udah ngiler kayaknya. Tapi si doi atau si pendengar pasti juga udah ngebayangin si takjil-takjil yang Muti sebutin tadi. Iya, tapi Muti yakin sih, Kak, pendengar bakalan kuat dan gak bakalan kegoda sama takjil-takjil yang Muti sebutin tadi. Iya Semoga dong. sih. Amin. Iya dong, pastinya. Kalau pendengar kita kan pastinya udah tahan dong godaan-godaan itu. Emang ya, Kak, kalau dipikir-pikir lagi nih ya, hal simpel itu tuh bikin kita kangen banget. Padahal nih ya, dulu sebelum adanya pandemi ini, kita ngelakuin ya be aja gitu. Iya, be aja ya. Bener, Kak. Betul sih Muti. Kadang emang sih ya, kadang hal yang kita anggap sepele justru bakal jadi hal yang berharga loh buat kedepannya. Nah, contohnya tuh kayak gini. Setuju nggak? Setuju. Bener sih, Kak. Nggak kayak kemarin tuh Ramadan yang awalnya masih panas-panasnya COVID tuh ya, yang serasa hampa banget. Biasanya kan Ramadan kita itu dibangunin sahur sama mama. Betul. Tapi sekarang ya dibanting kenyataan harus dibangunin. Oh my God, sedih ya. Sedih banget, Kak. Harus dibangunin sama suara alarm gitu. Iya, sedih banget ya. Selain itu juga kan pas masih awal pandemi kan kita juga nggak bisa bukber di luar tuh Bener, Kak, kemarin bener. Ramadan Takut. kemarin. Atau bagi yang nggak bisa pulkam lah, jadinya juga Ya. nggak bisa bukber deh bareng keluarga. Jadi Sedih ya. sahur sendiri. Dan pastinya juga
nggak bisa ngabuburit di luar. Bener Sedih ya, sih Kak, bener. sedih banget. Bukan cuma Kanini nih, pastinya pendengar juga merasa sedih. Apalagi nih ya Kak, anak rantau yang baru lepas dari keluarganya tuh untuk menuntut ilmu. Bukan Iya. sedih lagi merekanya. Betul. Pasti kangen juga sama momen-momen Ramadan, ya kan Iya, ya? betul, pastinya kangen banget dong. Dan pastinya Uh-uh. Kanini dan pendengar juga pasti kangen tuh sama aktivitas sahur. Orang-orang yang bangunin sahur itu Pak ya? Sahur sahur on the road. Iya, Iya, itu oh, kayak inget seru bangun ya. banget, ya kan? Seru banget. Iya, dia tuh kita puter-puterin kampung Bener-bener. atau enggak RT RW begitu, Iya. bawa gendang, mukul-mukul gendang buat bangunin orang untuk sahur. Terus juga ada suara dari kaleng. Iya, bener banget, Terus habis Kak. itu botol-botol kaca gitu. Bener banget. Lucu nggak sih Kak kalau kita keinget mau sama saya itu? Aduh, iyalah lucu banget. Dan pasti juga ini pendengar ya yang lagi ngedengerin pasti juga lagi nostalgia. Bener-bener. Yang waktu masa-masa itu terus juga pasti Sambil nih ya lagi sambil senyum-senyum bener-bener. sendiri gitu gak sih? Tapi Yang sayang sih aku Kak. ya. Sayang sih Kak. Kenapa? Karena Ramadan kemarin itu udah jarang suaranya terdengar. Malah yang ada cuman petugas keamanan yang berpatroli sampai tengah malam. Iya nih, bahkan jadi karena itu juga orang-orang kan juga pasti pada takut ya sama Bener-bener. itu. Tapi ya mau diapa juga, karena kita kemarin juga lagi pandemi. Sekarang juga pandemi, cuma kemarin tuh betul-betul lagi Betul-betul. panas-panasnya Iya, bener, Kak. pandemi. Jadi jalanan juga jadi sepi banget kemarin. bener-bener. Sedih ya. Tapi ya itu sih salah satu sisi positifnya. Ada positifnya Muti? Ada dong Kak, ada. Setiap segala sesuatu, setiap musibah pasti ada positifnya. Oke, apa itu Muti? Nah, positifnya itu karena arus mudik menurun, jadinya populasi udara semakin bagus Kak. Oh iya ya, semakin Nggak buruk berkurang lagi. ya. Iya, bener Kak. Iya betul Bunti, karena waktu awal pandemi itu banyak kan ya orang-orang yang nggak sempat pulkam karena betul. pembatasan keluar masuk daerah itu ditutup ya. Iya Kak, ditutup. Dan banyak juga loh yang khawatir pulang kampung karena dia takut kan COVID itu. Bener-bener kasusnya tuh sama kayak aku. Keinget Oke, dulu uh-uh. pas awal pandemik dan aku masih stay di sini di Makassar, itu nggak pulang, takut pulkam lah pokoknya, takut jadi pembawa juga. Iya, pasti juga pendengar juga mikirnya juga kayak gitu ya. Waktu bener, Kak. kemarin takutnya dia pulang nanti dia bawa virus buat ke rumah, kan kita kan sebagai yang sayang keluarga. bener. Nah, jadi serba salah ya, mau pulang enggak pulang juga rindu. Bener, Terus rindu banget. terus kalau keluar rumah sebentar aja juga rasanya dakdikduk banget, pokoknya gimana gitu, apalagi pas lagi batuk-batuk. Terus Bersin-bersin. terus nanti dikira kita terjangkit. Bener banget Kak. Dan ketika kita di tengah Kerumunan. Iya, kerumunan, terus nggak sengaja tuh bersin. Iya. Seketika tuh pandangannya orang Jadi artis ya. Iya, jadi kayak orang terkenal gitu diliatin. Aduh. Tapi sensasinya beda. Oh, Jadi ada kayak sensasinya sedikit-sedikit ya. horor. Iya betul tuh, jadinya kan juga semakin takut nggak sih kita jadinya keluar rumah kalau takut. begitu, takutnya bersin terus tiba-tiba jadi pusat perhatian. Bener-bener. Jadinya pas udah masuk Ramadan waktu itu bener-bener kita stay home aja ya. Bener banget sih Kak. Ajakan bukber dari teman-teman juga, bahkan dibilang kayak sepupu-sepupu kita, keluarga kita yang sama kebetulan di perantau, kita harus tolak karena benar. masa pandemik dan lockdown ini juga ya. Intinya Ramadan kemarin itu sepi banget sama aktivitas dari luar. Tapi Mut, itu mah dulu. Ya dulu. Sekarang mah udah beda. Nah, jadi tuh sekarang itu kita itu udah bisa menjalankan sebagian aktivitas loh, seperti sedia kala Apa tuh, sebelum itu. Kayak nih jajanan takjil. Ramadan kemarin kan yang tadi kita udah bilang itu Yang masih awal-awal. masih awal-awal pandemi. Iya. Sedikit, dan itu langkah banget penjual-penjual takjil gitu kan. Paling kalau misal bukan penjual-penjual takjil yang di pinggir-pinggir Pinggir-pinggir jalanan, jalan. tapi kayak toko-toko besar jadi agak berkurang, suka tutup. Iya betul. Jadi kayak tapi sekarang mah udah beda ya. Sekarang juga beda. udah ada jualan, apalagi sekarang udah online. ada jualan online gitu. Benar. Kayak ada juga abang-abang ojek yang siap buat Mengantarkan makanan-makanan itu yang kita berubah. nggak sih? Betul. Jadi kan otomatis
kita juga udah beda sensasinya sama kemarin. Betul Kak. Sekalian tuh Kak, kita hemat Mm-mm. hemat energi supaya nggak Iya, keluar. betul. Nah, nggak ada lagi tuh juga istilah kita capek karena keliling-keliling pasar cari takjil. Tinggal scroll dan udah deh pilih menunya. Iya betul tuh. Tapi ya Mat, selain itu karena pandemi ini masih ada loh banyak hal-hal yang baik datang ke kita. Percaya nggak? Percaya sih. Dan salah satunya tuh sepertinya kebersamaan keluarga yang semakin meningkat kan. Iya. Karena betul. secara sebagian besar aktivitas kita lakukan di dalam rumah. Banyak Nah, nggak rantau. betul banget Kak. Kak kan? Aduh, kepleset akunya. Serasa jadi tua. Putih tua, aku muda guys. Ya, jadi itu salah satu yang perlu kita syukurin ya. Iya Kak. Karena kan biasanya kita disibukin sama aktivitas-aktivitas di luar rumah, jadi kadang perhatian ke keluarga kan suka berkurang gitu ya. Benar banget Kak. Dan selain itu nih ya Kak, menurut aku, tapi bukan cuma aku sih, Pendengar sepertinya juga pendengar ya. juga iya merasa skill memasaknya itu selama pandemi Mm-mm. semakin meningkat gitu. Iya. Meracik sesuatu selama pandemi juga semakin Ahli gitu ya. Iya, ahli lah. Karena nih ya Kak, Mm-mm. pas Apa tuh? awal pandemi kemarin kan sempat viral tuh Dalgona Coffee, dan sebagian besar para pengguna sosial media juga kena racun Dalgona. Iya sih? betul Nah. banget. Aku juga sempet loh kemarin nyobain Wah. buat dalgona itu. Bisa jadi nggak Kak? Awalnya sih cuma coba-coba. Ya, asik. Ikutin sebenarnya awalnya cuma ngikutin tren-tren aja gimana sih yang pengen tahu Iya, pengen tahu rasanya. pengen tahu. Ternyata tangan ini sedikit berbakat guys. Lala. Jadi deh selalu buat dalgona. Jadinya juga di Ramadan ini bisa deh kita aplikasiin. Betul nggak? Betul Kak. Karena lockdown itu Muti juga jadi sering bereksperimen di dapur, sampai jadi hobi deh memasak. Dan jadi sedikit skill nih buat lagi ngekos sendirian. Oh iya, buat anak Skill. perantau gitu ya. Bener-bener Kak, skill memasaknya meningkat Kak. Iya, emang ya kalau dipikir-pikir juga skill memasak aku juga kayaknya makin meningkat nih. Jadi ngebayangin aku nih. Nanti aku mau buka pakai apa ya? Mau bikin makanan apa Jangan ya? dibayangin Kak. Oh iya, Nggak iya, boleh, belum Astagfirullah. waktunya. Untung diingetin Muti. Oke. BTW ya, sekarang ini kan kalau mau bukber bareng teman di luar juga kita udah nggak perlu khawatir lagi. Pendengar Benar. juga nggak bakalan khawatir dong. Soalnya kan di luar rumah di Di luar- rumah makan itu di iya. luar udah pasti udah nerapin protokol kesehatan dong. Bener banget. Udah ada Kak. juga tempat cuci tangannya yang disediain. Jadi sebelum iya. kita masuk kita harus cuci tangan dulu. Iya, jadi kayak sudah aman gitu. Aman pokoknya. Nah, pendengar juga sekarang nggak usah khawatir tuh buat bukber di luar. Selain tiap rumah makan sudah disediakan tempat cuci tangan, juga itu kursinya dijarakin. Maksudnya ada jarak lah ya. Jadi bukbernya itu tetap dirasa gitu kebersamaannya meski ada jarak sedikit. Betul. Apalagi nih, kan udah Ramadan. Nah, Ramadan ini kan bulan suci penuh berkah nih ya. Bener Kak. Jadi di bulan suci ini kita juga harus benar-benar jaga diri dan hawa nafsu. Ingat tuh. Benar Jangan Kak, lupa. kita harus menjauhi larangan agama. Pendengar juga nih, ingat tetap pasang jarak. Jangan dempet-dempet. Ntar di tengahnya ada setan. Iya. Iya bener. Jadi buat pendengar juga tetap harus kuat pokoknya imannya. Jangan sampai selain karena Ramadan juga dempet-dempet kan protokol kesehatan juga bener, dong. Kak. By the way Kak, bicara tentang nahan nafsu Apa tuh? nih, pasti ada lah ya yang dulu rajin ke masjid bukan cuman mau sholat, tapi Ngapain Muti? juga sekalian cuci mata Kak. Astaga, ternyata itu masih terjadi ya di kalangan remaja. Biasa lah Kak. Mungkin nih ya Kak, niatan awalnya itu ke masjid buat sholat berjamaah. Tapi karena mungkin Ya mungkin. ada Kang Tampan kan ya yang suka Oke. nongki-nongki di pelataran masjid kan ya, sambil baca Quran. Jadi deh lebih semangat ke masjidnya. Bentar. Muti, bentar. Kayaknya aku heran nih. Apa? Jangan bilang ini cerita kamu ya, Muti. Sebenarnya ini ceritanya Muti, tapi mewakili lah juga
cerita pendengar yang mungkin Pendengar di bawah-bawah guys. ada pastinya yang Iya dong pastinya. ngalamin hal yang seperti itu. Ya orang-orang itu biasanya suka ke masjid karena pengen nambah pahalanya yang besar. Besar. Ini malah agak belok ya Anda. Itu dulu Kak, tenang. Oke. Sekarang ya sudah berubah lah. Itu cerita SMP dulu jadi. Oke. Nggak usah lah. Oke, ya kan sekarang Insya juga Allah lagi. berubah. Oke, sekarang kan juga lagi masa pandemi ya Mut ya. Iya. Jadi kan pastinya abang-abang tampan itu tuh abang tampannya Muti pastinya juga udah pakai masker dong di masjid. Bener banget Kak. Jadi tuh auranya agak tertahan, jadi agak sayang deh sebenarnya. Sayang dong. Tapi ya ada hikmahnya lah. Jadi kurang sih matanya. Ada pendengar, dengar ini Muti pendengar. Astagfirullah. Iya, sedih sih sebenarnya. Mhm. Tapi sekarang kan udah bisa ya sholat tarawih di masjid. Bisa. Muti udah pernah belum sholat tarawih di masjid selama new normal ini? Pernah sih Kak. Oh, Pernah. bolehlah sharing sama aku, sama pendengar-pendengar juga kan mungkin ada beberapa pendengar yang mungkin masih takut pergi tarawih ke masjid. Mungkin Muti bisa sharing selama di sana itu bagaimana? Oke, untuk pendengar nggak usah takut karena sebenarnya itu sudah ada protokol kesehatannya. Nah, sholat berjamaah di masjid kali ini tuh sebenarnya agak-agak beda sih Kak dari yang lalu-lalu. Kenapa tuh? Yang biasanya kan sebelum sholat imam pasti bilang luruskan dan rapatkan saf. Oh iya. Tapi karena ada protokol kesehatan nih, itu yang buat bedain. Jadinya ada jarak. Oh iya ya. Jadinya nggak rapat-rapat deh. Nggak rapat-rapat. Iya, jadi agak rindu sih sebenarnya. Iya dong, aku juga rindu sih, kayak aku juga rindu banget sih. Dan kayaknya juga pendengar pastinya juga rindu dong sama suara imam yang merapatkan saf sholat bener-bener. itu. Secara kan jaraknya juga udah terpisah, udah agak jauh. Jadi kan benar pasti sih, Kak. juga rindu. Oh ya Mut, BTW ya, karena sholatnya juga ini kan jauh nih jaraknya. Nggak ada lagi momen gitu ketika kita lagi yang cewek-cewek sholat nih dan muka anaknya itu nggak sengaja diinjak. Ingat nggak sih? Ingat Kak, benar banget sih. Betul. Karena ada jarak Iya, tuh, jadi betul. momen-momen seperti itu udah nggak ada sih. Tapi sedikit kangen sih sebenarnya. Kocak banget kalau diingat. Nah, by the way Kak, ada saran nggak sih buat sobat pendengar agar waktu di bulan Ramadannya itu lebih bermanfaat dan nggak kerasa sepi meski ya Ramadan sendiri? Sarannya, Ya. Kalau dari aku saat pandemi itu kan juga harus betul-betul memperhatikan jaga kesehatan nih, jangan lupa. Karena benar kita sih. masih bersama Covid, pandemi tuh, iya. masih ada Covid di sekitaran kita, istilahnya kan begitu. Jadi sobat pendengar nih yang bisa nyoba lah olahraga di pagi hari, jogging-jogging, tapi nggak usah jangan yang sampai parah Nggak usah, banget, iya jangan benar sampai sih, nanti Kak. batal karena olahraga kan nggak lucu. Benar kan? Agak susah juga kan ya kalau kita puasa terus olahraga ngos-ngosan nanti kan ya. Makanya juga olahraga juga jangan sembarang olahraga. Olahraga apa tuh, Kak? Itu jangan yang berat lah, kayak itu yang tadi aku bilang. Lari kayak tadi tuh lari maraton. Aduh, lari maraton gimana nggak capek? Ngos-ngosan Batal Kak, dong itu batal. puasa. Mm-mm. Kayak misalnya kamu itu bisa olahraga ringan kayak jogging-jogging tadi aku bilang kan. bisa. Jalan-jalan keliling taman. Aduh, itu bagus sih. Lihat bunga-bunga. Sekalian cuci mata. Atau juga bisa kok sepeda, kan kemarin sempat juga musim-musim sepedaan gitu Iya, kan. sempat. Tapi renang bisa nggak ya itu kira-kira menurut Muti itu gimana kalau menurut- berenang? Menurutnya Muti sih enggak Kak. Kenapa Soalnya nanti orang-orang nerapin peribahasa yang sambil nyelam minum air. Kan asal Kak, nggak sampai puasanya. Itu mah kayak orang-orang yang menurut aku kurang ya kali ya imannya atau gimana. Jangan dong, misal berenang ya tetap harus ekstra hati-hati nggak sih? Iya Ya benar. jangan sampai berenang sambil minum. Aduh, batal. Tapi Muti saranin untuk pendengar, iya. jangan deh. Kalau semisal dia masih agak-agak kurang kuat nahannya, jangan dah yang olahraga Berenang renang itu ya. Pilihlah olahraga yang apa tadi, jalan-jalan di taman kan ya? Iya betul. Kan itu cukup ya. Cukup. Sekalian cuci mata juga bisa lah. Oh my god. Terus juga ada nggak sih list-list yang menurut kamu bisa dilakuin buat Ramadan ini? Kalau aku sih ya biasanya tuh challenge sendiri-sendiri kan ya. Apa tuh? One day one juice Kak. Oh iya, sering keren. banget kan diterapin Iya. one day one juice itu. Karena sekarang kan bulan Ramadan, jadi kayak
Ya bisa lah untuk meningkatkan ibadah, Dan hatam meningkatkan juga ya, iya, bisa juga pahalanya hatam. juga Betul banyak. tuh, Mut. Itu juga bermanfaat. Tapi ya itu, jangan lupa lagi jaga diri kalian semua, jaga pola tidur, perbanyak minum air putih. Iya. Nah, saat subuh, pada saat buka dan malam sebelum tidur itu banyakin minum air putih yang Benar yang sih, Kak. ada juga aku dengar polanya itu 2-4-2. Apa tuh Kak 242? Buka puasa 2, terus selesai tarawih itu 4, dan setelah dan lagi sahur itu 2 minum air putihnya. Jadi tetap terjaga ya. Iya, jadi tetap dong 242. 8 gelas per harinya. Iya. Dan juga nggak gampang dehidrasi kan, jadinya benar, tubuh kalian benar, juga Kak. jadi berenergi lah buat puasa. Jadi nggak cuma Benar. lesu Bisa lah. doang di rumah. Bisa lah meningkatkan ibadah dengan tubuh yang sehat dan Betul, berenergi. betul banget tuh Muti. Nah, pendengar juga mungkin juga bisa kan terapin kayak yang tadi aku sama Muti bilang. Betul. Benar-benar. Dan kita juga udah ngomongnya panjang banget ya, Mut. Kita juga udah ngoceh sana sini, nostalgia sama Ramadan dulu, terus bahas abang tampan. Asik. Bahas tip juga. Jadi kita juga udah harus undur diri nih. Sayang banget. Tapi tenang Kak, masih ada episode selanjutnya. Iya, dan Pasti pastinya masih juga bermanfaat dong. Iya, dan seru-seru. Apalagi buat nemenin kegabutan Iya, kalian di bulan Ramadan ini. Iya, benar-benar. Buat santai-santai sambil dengerin podcast kita kan asik tuh ya. Iya sih. Ya, semoga pembahasan tadi itu bisa bikin pendengar semakin semangat menjalankan amin. puasanya hari ini. Amin. Dan semoga juga pendengar nih ya, kamu-kamu yang udah punya rencana kegiatan buat isi waktu selama Ramadan ini semoga terpenuhi. Amin. Dan juga sekarang juga kita udah pamit ya. Dari tadi mau pamit. Sayang kan kisahnya. Iya. Nah, saya Nini dan saya Muti undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bachelor's Crew proudly present Pandora Podcast.